warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya sendiri Mulyati Armin dari SMP Negeri 1 Pamorome dan teman saya Widya Pratiwi Aprilia dari SMP Negeri 2 Mulawe dan teman saya Indra Tiratna Setiarini dari SMA Negeri 1 Ohio. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Mili. Selamat sore Bu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sebentar Ibu akan melakukan coachingnya. Iya betul sekali. Ya baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching bisa kita berbincang-bincang sebentar Bu? Bisa Bu. Oke baik. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan mendengarkan apakah pada proses coachingnya nanti sebentar Ibu akan menerapkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan apakah Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari permasalahannya. Baik Ibu, kemudian nanti saya akan melihat apakah proses yang coaching yang Ibu laksanakan itu sudah melalui sesuai dengan alur tirta, seperti tujuan yang dihadapi dari coaching, apa tujuannya, kemudian Ibu mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan rencananya apa, kemudian yang terakhir mungkin Ibu menanyakan tentang tanggung jawabnya. Nah, baik Ibu, selanjutnya yang paling terakhir itu saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua itu proses kreatif, kemudian yang ketiga itu mengembangkan potensi. Oke, baik Ibu, ada pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang sebentar Ibu akan laksanakan? Ya baik Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif atau present, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kemudian kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik sekali yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan ya memberikan pertanyaan secara berbobot. Ya. Oke, baik Bu. Memang pertanyaan berbobot itu sangat bagus untuk menggali permasalahan dari coaching. Oke, baik Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin sekali Ibu kembangkan itu apa? Ya, yang paling penting itu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dia ditemukan sama si coach ini. Oke, baik Bu. Itu indikator yang sangat bagus sekali. Nah, baik Ibu, silakan Ibu melakukan coaching. Nanti kita bersama-sama. Saya akan sebagai pengamat. Oke, terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Mili. Waalaikumsalam Bu. Ada waktunya Ibu sebentar untuk saya berbincang-bincang sedikit? Ada Bu, ada. Silakan Bu. Iya, ada. Sebenarnya saya mau curhat, bisa kah Bu? Oh bisa Ibu. Saya ingin menceritakan permasalahan di sekolah saya, yaitu tentang bagaimana ya pembelajaran di sekolah saya itu menurut saya masih merupakan pembelajaran yang konvensional, di mana kalau kita lihat secara seksama itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini Bu Mili. Jadi dari perbincangan Ibu ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Harapan saya, kan ada kurikulum merdeka ini Bu, harapan saya pembelajaran di sekolah saya itu sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, di mana sesuai dengan perkembangan zaman. Saya ingin pembelajaran yang konvensional di sekolah saya itu mengalami perubahan ke pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, menggunakan media, misalnya minimal PowerPoint Bu Mili. Oh iya. Jadi di sekolahnya Ibu ini masih menggunakan metode pembelajaran secara konvensional ya seperti itu. Ya. Kemudian ini Bu, apa ya kira-kira penyebabnya sehingga pembelajaran di sekolahnya itu masih menggunakan metode konvensional?
Kalau berdasarkan pengamatan saya, memang di sekolah saya itu hampir 50% lebih itu guru-guru senior, dan saya merasa sangat nyaman dengan pembelajarannya, tidak menggunakan misalnya video pembelajaran, tidak menggunakan apalagi namanya itu PowerPoint. Dan saya pikir di situ. Kemudian muridnya, Bu, saya lihat juga muridnya merasa seperti jenuh dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh beberapa rekan guru di sekolah saya. Betul sekali, Bu, karena memang kalau kita terpaku di pembelajaran secara konvensional itu bisa-bisa kita yang pengen kreatif bisa-bisa nyaman juga seperti itu. Betul. Oke, Bu, baik. Kalau di di level ini, Bu, ya, dari 1 sampai 10, kira-kira di sekolahnya Ibu itu berada di level berapa, Bu? Kalau ini jujur saja nih, Iya. untuk di sekolah saya itu levelnya itu mungkin masih 5, Bu, levelnya untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman itu. Seperti itu. Jadi kira-kira yang pengen Ibu tingkatkan sehingga levelnya itu berada di level lebih tinggi lagi dari level yang sekarang itu seperti apa, Bu? Saya ingin, kan dari 5 ya, Bu, ya. Iya. Saya ingin mungkin menjadi 7 atau 8 dengan beberapa cara, mungkin bisa sama mentoring begitu ya, Bu, ya, atau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan pelatihan. Mungkin bagus, Bu, ide yang seperti itu. Iya, sebetulnya itu bagus juga, Bu, ya. Tapi ini, Bu, apakah Ibu sudah memiliki rencana agar di sekolahnya itu, di sekolah Ibu itu bisa lebih baik lagi? Maksudnya rencananya Ibu itu seperti apa? Kalau rencana saya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin untuk teman-teman yang kan ada juga yang muda, Bu, yang seusia saya, kemudian ada juga yang lebih muda dari saya, kemudian saya juga pola pikirnya itu growth mindset, mau berubah. Saya ingin dari rekan-rekan saya yang beberapa ini, saya melakukan mentoring terhadap mereka, kemudian bersama-sama melaksanakan pembelajaran di sekolah tentang pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka, sehingga bisa menjadi contoh untuk rekan guru yang lain. Ya, itu bagus sekali, Bu, ya. Tapi ini, Bu, apakah Ibu biasa mengikuti pelatihan-pelatihan? Alhamdulillah, untuk pelatihan saya sering mengikuti seperti penerapan atau implementasi kurikulum merdeka. Di sana itu ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya melihat itu bagaimana caranya menggunakan media pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian yang baru-baru ini ada pelatihan tentang Canva, jadi mungkin sangat membantu, Bu, untuk membuat media-media pembelajaran yang interaktif dan menarik di sana. Bagus sekali ya, Bu. Tapi dalam hal ini kan mau tidak mau Ibu kan membutuhkan seorang teman. Iya, betul. Iya, Ibu kan nggak mungkin jalan sendiri. Nah, yang saya tanyakan sama Ibu, apakah ada teman Ibu yang membantu Ibu di sekolah? Alhamdulillah ada beberapa rekan saya ini yang di yang di bidang di lab komputer. Iya. Itu cukup bagus IT-nya, mungkin akan bisa membantu saya menerapkan, kemudian juga pernah mengikuti pelatihan bersama-sama saya, Bu. Jadi mungkin kalau saya berkolaborasi dengan mereka, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, kegiatan mentoring sederhana untuk rekan-rekan yang mungkin pemikirannya bisa berubah itu bisa saya laksanakan dengan baik. Nah, Ibu, bagaimana Ibu bisa mengembangkan yang Ibu inginkan itu, kemudian pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik? Yang pertama, saya pikir tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mungkin tidak banyak dulu teman, rekan-rekan yang masih muda di bawah saya, mungkin bisa saja bersama-sama untuk lakukan mentoring bagaimana tentang pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, terutama itu menggunakan media pembelajaran tadi supaya aktif, kreatif, dan interaktif. Kemudian kalau masalah jadwal, Bu, mungkin secepatnya kalau bisa, Bu, nanti kita lihat biasa di hari Sabtu setelah selesai pembelajaran itu mungkin ada waktu longgar setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, mungkin saya bisa melaksanakan metode bersama teman saya. Bagus sekali, berarti Ibu membutuhkan tetap berkolaborasi dengan pimpinan dan rekan guru tentunya ya, Bu. Ya, baik, Bu, bagus sekali ya apa yang saya dengarkan dari Ibu, bagus sekali. Mudah-mudahan harapan-harapan atau yang baik-baik yang ingin Ibu laksanakan di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya hari ini. Saya juga terima kasih, Bu Mili, karena sudah curhat kepada kita dan bisa menemukan solusi dari bersama dengan Ibu.
saya semakin yakin untuk melaksanakan kegiatan mentoring tadi. Iya. Terima kasih Bu Mili. Iya harus. Jadi kita sebagai guru memang harus tetap semangat. Apapun halangannya kita tetap jalankan. Insya Allah tetap berkolaborasi dengan teman itu sudah luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mili. Kita Iya. ketemu lagi nanti kapan-kapan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya Iya. ya Bu. Boleh via WA, boleh video call juga Bu. Iya, Iya, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Bu Mili, Ibu sudah melakukan coaching. Saya tadi sudah melihat dan mengamati bahwa Ibu sudah melakukan beberapa tahap dalam Anur Tirta. Mungkin Ibu bisa menceritakan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Iya, prosesnya coaching yang saya sudah lakukan tadi itu alur tirtanya sudah baik ya, sudah baik, dan dari ketiga kompetensi yang coach saya itu ya, yang saya coach tadi itu sudah bisa saya kembangkan insya Allah. Oke, baik Bu ya. Jadi sesuai dari hasil pengamatan saya, mungkin ada yang perlu Ibu tingkatkan lagi, seperti misalkan di proses mengidentifikasinya, kemudian di proses tanggung jawab atau refleksinya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah laksanakan tadi, mana yang lebih spesifik sekali yang ingin Ibu kembangkan? Memberikan pertanyaan secara berbobot ya. Oke, baik Bu. Memang pertanyaan berbobot itu sangat bagus untuk menggali permasalahan dari coaching. Baik Ibu, tadi sudah sangat bagus sekali. Ibu, semoga nanti kedepannya kita menjadi guru-guru yang bisa memotivasi dan memberikan perubahan di pendidikan. Oke, itu saja Bu. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya Ibu Lydia. Iya, nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu, Siap, dalam membahas-membahas yang penting lah tentang pendidikan. Iya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.